Selamat pagi anakku yang terkasih, tersayang, tercinta segalanya. Kita jumpa lagi hari ini dalam mata pelajaran OTK Kepegawaian. Kita sampai ke materi rekrutmen pegawai. Itu ada di halaman 74. Ada di halaman 74 ya nak, rekrutmen pegawai. Kalau sebelumnya kita sudah perbincangkan juga tentang rekrutmen. Namun sekarang tetap juga kita akan bicarakan untuk lebih paham kalian ya. Ini dia apa itu pengertian rekrut. Direkrut berarti diterima, berarti diambil, berarti ada usaha untuk pengadaan gitu dia ya. Rekrut berarti diadakan atau menerima. Ini dia pengertian rekrutmen. Rekrutmen itu adalah usaha untuk mencari dan memengaruhi tenaga kerja, memengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang disediakan oleh suatu perusahaan. Sekarang ini nggak pun dipengaruhi, malah full ya, over employ, kelebihan tenaga kerja. Susah sekarang mencari karena lagi lockdown ataupun lagi musibah. Namun pun demikian tetap harus dijaga-jaga supaya tetap tersedia jumlah karyawan atau pegawai di dalam perusahaannya. Kemudian apa itu tujuan? Apa tujuan kita harus mengadakan pengadaan pegawai? Yang pertama agar konsisten, tetap gitu ya. Agar tetap dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan. Jadi jangan sampai kekurangan tenaga kerja, maka dilakukanlah rekrutmen. Kemudian untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan itu dibuka tentu untuk mempergunakan tenaga kerja. Nah, untuk itu dilakukanlah rekrutmen. Kemudian menyediakan beberapa calon pegawai yang memenuhi syarat atau standar kualifikasi perusahaan. Jadi rekrutmen itu kan pengadaan, kan gitu ya. Pengadaan tidak begitu saja, tentu ada seleksi. Sebelumnya kita udah belajar seleksi ya. Atau selanjutnya nanti akan belajar seleksi. Ini dia. Dari agar ke untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan bagi karyawan terbaru. Kemudian menyediakan beberapa calon pegawai yang memenuhi syarat atau standar kualifikasi perusahaan. Lalu upaya dalam mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Kan ada kalanya, apalagi kalau misalnya upah di sana atau gaji di sana tidak terlalu besar, tentu si pegawainya akan selalu berusaha mencari mana yang lebih terbaik atau yang lebih besar gajinya. Maka untuk itu perusahaan selalu melakukan rekrutmen ya, melakukan rekrutmen. Nanti akan masuk lamaran dan lamaran itu disimpan baik-baik setiap saat. Jika kita butuh, dengan cepat bisa kita ambil di antara permohonan yang sudah masuk. Itu tujuannya, ada 5 ya. Kemudian prinsip atau alternatif proses rekrutmen, alternatifnya artinya tidak harus mendatangkan karyawan baru, tetapi kalau masih bisa diisi oleh orang yang di dalam sekalian untuk menambah income-nya, apa salahnya kalau memungkinkan tenaga kerja yang di dalam itu di overtime atau kerja lembur, maka mereka yang dibuat lembur ya. Jadi nggak mesti harus didatangkan pegawai atau karyawan baru, tetapi yang di dalam itu yang diberdayakan dengan membuat jam kerja lembur. Jam kerja lembur bukan berarti tak dibayar, tapi kan sewaktu-waktu, tidak selamanya harus setiap hari. Kapan dibutuhkan mereka ditambah jam kerjanya. Kalau ditambah jam kerjanya maka tentu akan tambah income-nya atau penghasilannya, tergantung berapa jam dia lemburnya. Kemudian karyawan sementara, artinya dibuat perjanjian setiap tahun gitu ya. Jadi perjanjian kerja karyawan sementara menghindari penambahan biaya total dari karyawan dan mempertahankan fleksibilitas perusahaan menggunakan karyawan sementara yang disediakan perusahaan lain. Boleh saja misalnya kita ambil dari perusahaan lain yang kerjasama dengan kita, katakanlah seperti Parulian. Kalau misalnya SMK kita kurang, bisa ditanya ke Mandala, bisa nggak guru yang di sana membawa jam pelajaran di sini dan masih adakah jamnya yang kosong. Nah kalau bisa ya itu, seperti itu maksudnya, kan beda ya.
Jadi dari sesama di satu perusahaan, satu yayasan, satu lembaga, tapi beda tempat. Jadi diberdayakan orang yang ada di instansi itu atau yang ada di perusahaan itu untuk mengisi pekerjaan yang lowong gitu ya. Kemudian ada subcontracting, mengontrakkan pekerjaan itu ke pihak lain. Boleh saja misalnya seperti ini, kita over, jadi kelebihan. Boleh kita tanya perusahaan lain. Jadi kita yang mencari jalan keluar untuk karyawan yang berlebih di tempat kita. Nah gitu, itu dia subcontracting, sub bagian dari contracting gitu ya. Kemudian yang terakhir ada employee leasing. Ini employee itu adalah karyawan atau staff. Perusahaan secara formal memberhentikan beberapa atau sebagian besar karyawannya. Ini dia employee leasing. Jadi ini udah adalah yang terakhir. Kalau memang tak bisa lagi dengan kerja lembur, karyawan sementara dengan subcontracting, maka inilah jalan terakhirnya. Ini alternatif proses rekrutmen. Lihat dulu semua ini. Nah, kalau memang ini masih bisa diberdayakan, tak perlu dilakukan rekrutmen murni atau pengadaan secara total. Itu dia ya, alternatif pilihannya, pilihan prosesnya gitu ya. Kemudian apa prinsipnya? Pada dasarnya kenapa harus dilakukan rekrutmen? Pada dasarnya yang mendasari kenapa harus rekrutmen gitu ya. Nah ini dia, yang pertama supaya mutu karyawan yang akan rekrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan ya, tentulah ya. Jangan misalnya asal diterima, harus sesuai dengan bidang kerja yang akan diisi nanti. Nah itu dia ya. Kemudian prinsipnya atau yang mendasarinya bahwa jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Rekrut harus sesuai kebutuhan. Nah, direkrut sesuai dengan job, bidang kerjanya. Nah, kalau memang kita butuh 5, ngapain diambil 6, ngapain diambil 7? Kalau memang kita butuh 5, kenapa harus 3? Jadi kalau memang setelah melalui proses analisis, kita butuh 5, sebanyak 5 lah. Dan 5 itu harus sesuai dengan bidang kerjanya. Jangan asal 5, tapi tak sesuai. Harusnya guru menjadi tata usaha, harusnya tata usaha jadi guru, ya nggak bisa ya. Kalau tata usaha latar belakangnya harus dari administration, komputer gitu. Kalau memang untuk tenaga kerja, ambillah yang latar belakangnya dari institut keguruan, atau yang latar belakangnya latar belakang pendidikannya ada pendidikannya, ada keguruannya, itu maksudnya yang mendasarinya ya. Kemudian prinsip-prinsip rekrutmen berikutnya, biaya yang diperlukan diminimalkan ya, jangan sampai terlalu banyak. Pertimbangan hukum, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Kemudian flexibility, harusnya flexibility itu bisa iya, bisa tidak. Kalau diterima pun boleh, tak diterima juga bisa boleh. Prinsip pada dasarnya gitu ya. Ada pertimbangan hukum, itu tadi bahwa perusahaan itu harus mempekerjakan orang-orang yang mampu mengisi lowongan pekerjaan, itu dia. Nah, untuk hari ini yang boleh Bu sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan silahkan. Namun tugas kalian adalah yang di halaman 80 ya, halaman 80 ada 5 soal. Kerjakan itu rapi, tulis bagus. Harus ada kalimat pengantar untuk menjawab pertanyaan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan rekrutmen pegawai? Yang dimaksud dengan rekrutmen pegawai adalah, tulislah definisinya, sudah ada tadi di slide kedua Ibu ya. Di slide kedua Ibu tadi langsung pengertian rekrutmen secara umum. Tetapi kalau kamu mau ambil pengertian rekrutmen menurut salah seorang ahli atau yang di bidangnya, ahli dalam bidangnya, silahkan ya, terserah. Itulah yang bisa Ibu sampaikan. Tugas itu secepatnya kamu kerjakan, pelajari ulang, karena hari Senin depan kita sudah UTS, ulangan tengah semester. Jaga kesehatan, selamat pagi, Tuhan memberkati.